Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita bertemu lagi di channel pengalamanku The Coach. Terima kasih semuanya sudah menonton channel saya. Alhamdulillah semuanya dengan keadaan sehat walafiat ya. Saya sudah berjanji di minggu kemarin sebelumnya saya mau mereview papan impian saya tahun 2011. Saya mau menceritakan bagaimana semuanya ini bisa terlaksana. Saya di awal tahun 2010 membuat papan impian ini. Saya mencoba memvisualisasikan penghasilan profit satu harinya $10 dari trading ya, karena waktu itu saya coba belajar trading juga. Terus yang kedua, saya memvisualisasikan roda dorong bayi. Terus yang selanjutnya saya memvisualisasikan sebuah gambar monitor komputer atau laptop untuk pekerja saya. Namun semua itu karena saya masih belajar dan belum menjiwai tentang law of attraction atau bisa disebut dengan hukum tarik-menarik. Waktu itu saya masih belajar juga dan mencoba langsung mempraktekannya. Cuma mungkin dari ketiga ini semuanya agak lambat ya pencapaiannya. Cuma mungkin ada yang di beberapa bulan berikutnya bisa profit $10 per hari, namun tidak kontinu setiap hari ya. Jadi ya malu mungkin belum menjiwai atau belum mempercayai apa yang kita lakukan. Terus yang selanjutnya 2011 sampai 2015an ya, yang tercapai hanya laptop aja, atau saya tercapai beli laptopnya di tahun 2015. Pertamanya saya beli laptop itu tadinya buat kerja di rumah, cuma berhubung uangnya nggak ada atau belum ada, jadi saya mengajukan kredit ke salah satu leasing atau salah satu finansial buat kredit laptop. Cuman saya mengajuin ke salah satu itu, ternyata dalam seminggu berikutnya ada konfirmasi bahwa proses untuk pengajuan kredit saya ternyata tidak disetujui karena dengan satu alamat udah ada yang minjem. Maklum kan kalau di desa alamatnya itu sama di KTP itu ya, cuma RT sama kelurahan aja, nggak ada nama gang atau nggak ada nomor rumah. Jadi tidak disetujui karena sudah ada yang minjam dengan alamat itu. Ternyata alhamdulillah gara-gara tidak disetujui, akhirnya selang bulan berikutnya ternyata saya mendapatkan rezeki alhamdulillah dan bisa membeli laptop secara cash. Jadi tidak kredit ternyata. Jadi mungkin ada jalan dari Allah. Ternyata kalau untuk kredit itu ternyata tidak bagus, atau dengan disebut kalau kredit itu riba ternyata. Malum kan waktu itu saya belum mengerti tentang riba. Saya tahu tentang riba itu di forum sekitar tahun 2020-an kalau nggak salah. Jadi tahun 2020 saya baru mengenal kata-kata riba dari grup, dan saya juga memulai melepaskan yang namanya kredit gitu. Ceritanya 2015 dari papan impian ini yang sangat dikabulkan, yaitu saya bisa membeli laptop secara cash. Jadi ternyata walaupun saya waktu itu hanya biasa-biasa aja mempraktekannya, tapi ternyata
berhubung biasa-biasa jadi tercapainya harusnya 2015, tercapainya 2015. Jadi ada selisih waktu 4 tahun. Ya mungkin saya diberi amanahnya bisa punya laptop sendiri itu tahun 2015. Jadi kalau kita mau membuat papan impian dan memvisualisasikannya, harus percaya apa yang kita lakukan ini bisa tercapai sesuai harapan. Namun saya juga masih belajar lagi gimana caranya memvisualisasikan sesuatu itu biar lebih bagus. Dan karena 2015 sudah tercapai salah satu, yaitu beli laptop. Jadi berikutnya saya membuat papan impian baru, dan nanti reviewnya atau pengalaman terjadinya nanti saya diceritakan di video berikutnya ya. Dan saya juga pernah maaf ya, masih baru belajar buat video, jadi agak grogi atau kikuk. Selain saya membuat papan impian saya waktu 2010, saya juga mencoba membuat cek, dituliskannya waktu itu 10 juta. Ternyata secara tidak menyadarinya terlaksana cek 10 juta itu di tahun berapa ya? 2017 kalau nggak salah. Nanti ceritanya berhubungan dengan papan impian yang kedua. Nanti saya ceritain juga ya. Saya pertamanya itu nulis cek 10 juta, disimpan di kamar, dan setiap malam posisinya itu pas waktu tidur itu dilihat terus dan coba merasakan kehadiran uang 10 juta itu. Namun 10 juta itu bukan berbentuk cek ya, ternyata saya mendapatkan uang itu istilahnya uang bonus lah, kayak itulah. Saya mendapatkan bonus, dan saya karena waktu itu uang sayanya ada cita-cita yang lain, jadi uang itu saya simpan di deposito. Ternyata berbentuk cek itu terjadinya berbentuk di lembaran deposito, tertuliskan 10 juta. Jadi alhamdulillah sesuai ilmu hukum tarik menarik itu ternyata terjadi. Karena waktu itu saya masih baru belajar sedikit dan memahaminya sedikit, cuma langsung dipraktekkan ternyata bisa terwujud. Jadi segala sesuatunya kalau kita mempelajari sesuatu jadi langsung praktek. Jadi kalau misalkan kita belajar, kalau tidak dipraktekkan ternyata percuma, tidak ada hasilnya. Jadi ada istilah take action. Jadi kita langsung action gitu. Jangan membaca teori saja, tapi harus praktek. Cukup sekian mungkin, walaupun menceritakannya kurang bagus atau kurang paham buat orang lain, jadi mohon maaf karena ini lagi belajar proses gimana caranya membuat video itu yang bagus dan gimana caranya belajar bercerita di depan kamera. Cukup sekian untuk pengalaman papan impian yang pertama saya. Jangan lupa tombol subscribe, like, comment, and share ya. Tapi kalau bisa tonton dulu baru subscribe biar lebih paten gitu. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.